Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat kami cinta. Bulan Februari, oleh kemurahan Tuhan, oleh pemeliharaan Tuhan, kami bisa lalui sampai ini minggu yang terakhir, tanggal 28 Februari. Ini bulan kami bisa lalui karena pemeliharaan dari Tuhan, karena otoritas dari Tuhan atas hidup kami, atas bangsa ini, atas gereja ini, atas hidup kami pribadi lepas pribadi. Oleh karena itu kami mengucap syukur kepada Tuhan buat pemeliharaan-Mu ini, buat perlindungan-Mu, buat penyertaan-Mu, buat perkenan-Mu atas hidup kami. Bapak kami semua umat Tuhan, baik yang ada di ruangan ini, baik di rumah kami masing-masing, kami sama-sama sudah menyembah Tuhan, mengagung-agungkan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya Bapak Engkau berfirman, tiba saatnya Engkau berbicara kepada umat pilihan-Mu, sampaikan isi hati-Mu, urapi hamba-Mu, sedemikian sehingga setiap kata yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ada kuasa di dalamnya, yang lemah dikuatkan di dalam nama Yesus, bahkan yang sembuh, yang sakit sembuh. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Selama firman Tuhan dinyatakan, hadirat Tuhan menyertai kami. Urapi semua peralatan multimedia, urapi Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami haus dan lapar akan mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, kita yang sudah diberkati dan yang akan diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Salam, puji Tuhan. Saudara yang kasih, tidak terasa waktu begitu cepat sekali. Hari ini tanggal 28, mau habis lagi bulan Februari ini. Rasanya tahun baru kemarin, sekarang ini udah tanggal 28. Dan ini kita bisa lalui, ini kita bisa lewati semata-mata hanya karena pemeliharaan Tuhan. Semata-mata karena kasih karunia Tuhan berlaku atas bangsa ini, berlaku atas gereja ini, berlaku atas hidup kita masing-masing. Nah, hari ini kita belajar lagi satu kebenaran firman Tuhan tentang otoritas. Jangan ragukan otoritas dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih, mari kita baca satu firman Tuhan, 1 Samuel 6 ayat 19. 1 Samuel 6 ayat 19 berbunyi begini. Dan ia membunuh beberapa orang Bet-Semes karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan. Ia membunuh 70 orang dari rakyat itu. Rakyat itu berkabung karena Tuhan telah menghajar mereka dengan dahsyatnya. Sekali lagi saya baca. Dan ia membunuh beberapa orang Bet-Semes. Kenapa Tuhan membunuh beberapa orang Bet-Semes? Karena mereka, orang Bet-Semes itu melihat ke dalam tabut Tuhan. Ia membunuh 70 orang dari rakyat itu. Enggak tanggung-tanggung, 70 orang hanya dengan melihat ke dalam tabut Tuhan. Rakyat itu berkabung karena Tuhan telah menghajar mereka dengan dahsyatnya. Sebelum kita maju ke sana, sebagai pengantar saya mau kasih tahu kepada kita begini. Tabut Tuhan itu tinggal bersama dengan Filistin itu kira-kira 7 bulan. Tapi selama 7 bulan tabut Tuhan itu diletakkan di dekat Quildagen. Quildagen itu sendiri Saudara kasih pada saat pagi itu Quildagennya jatuh. Lehernya terpenggal, tangannya terpenggal. Dan orang-orang di Filistin itu
borok itu apa ya? Benjol-benjol seluruh tubuhnya. Jadi dengan kehadiran tabut Tuhan di Filistin bukan mendatangkan berkat, tapi mendatangkan malapetaka bagi bangsa Filistin ini. Nah, oleh karena itu mereka memanggil petenung-petenung, ini bagaimana nih? Kita kembalikan aja nih. Ini kita kembalikan aja, ini bikin masalah bersama dengan kita. Mereka rapat, kalau begitu udah kembalikan aja. Kembalikan aja kepada bangsa Israel, karena ini bukannya mendatangkan berkat bagi kita, tapi malah malapetaka. Nah, mereka akhirnya angkutlah itu tabut Tuhan dengan memakai 2 lembu betina yang masih menyusui. Tapi anaknya ditinggal, anak lembu ini ditinggal, tapi diangkutlah tabut Tuhan ini ke tempatnya, diserahkan kepada bangsa Israel. Tapi saya mau kasih tahu kepada saudara bahwa sampai di Bet-Semes, di ladang Yosua, di situ mereka berhenti, mereka berhenti, ada batu besar, tabut Tuhan ini mereka letakkan di atas batu besar itu. Nah, disinilah terjadi orang Bet-Semes itu, dia ngelihat tabut Tuhan, di atasnya ada tutup pendamaian namanya, nanti kita pelajari. Dia buka dan dia lihat, dia melihat tabut, dia melihat ke dalam tabut itu. Dengan melihat ke dalam tabut itu, 70 orang mati. Emangnya ada apa di dalam tabut itu? Jadi hari ini pertanyaannya adalah, waktu saya baca ini, masa ngelihat tabut saja, ngelihat ke dalam tabut saja, 70 orang mati. Begitu dahsyatnya, luar biasa. Nah, kenapa kok hanya dengan melihat ke dalam tabut itu mati 70 orang Bet-Semes? Kenapa ini? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua muncul, saya pikir ada apa rupanya di dalam, ada apa di dalam tabut Tuhan itu? Ada apa di dalam? Nah, saya coba lihat, kita coba belajar, coba tampilkan gambarnya. Setelah saya cari fotonya. Next, Brian. Terus silakan gambarnya berikutnya. Nah, ternyata saya dapat gambar seperti ini, Songkasi. Di dalam tabut Tuhan itu, ini tabut perjanjian, ini tabut Tuhan. Ternyata di dalam tabut perjanjian itu, di dalam tabut Tuhan itu ada 3 benda. Nah, di dalam ada 3 benda yang kayak gentong itu disebut mana, taruh di dalam buli-buli. Itu disebut buli-buli. Mana itu ditaruh di dalam buli-buli. Kemudian ada yang kayak tongkat yang bertunas. Itu namanya tongkat Harun. Kemudian ada 2, itu namanya 2 loh batu. Jadi ternyata di dalam tabut Tuhan itu, di dalam tabut perjanjian itu ada 3 benda. Pertama tadi apa? Tongkat Harun. Kedua itu adalah mana. Ketiga itu adalah 2 loh batu. Hari ini coba kita belajar kenapa kok hanya melihat 3 benda ini aja. Kalau bahasa Jawanya nginguk begini saja 3 benda itu mati. Ini kenapa ini? Nah, oleh karena itu mari kita belajar tentang isi daripada tabut Tuhan ini. Pertama, tongkat Harun. Bisa ditampilkan tongkat Harun. Nah, tongkat Harun itu Songkasi bisa kita baca di Bilangan 17 ayat 10. Bunyinya demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan. Menjadi tanda bagi orang-orang durhaka. Sehingga engkau mengakhiri
sungut-sungut mereka dan tidak kudengar lagi supaya mereka jangan mati. Jadi Tuhan menyuruh Musa, saudara kasih, agar kembalikan tongkat Harun ke hadapan tabut hukum itu. Jadi ini yang nyuruh Tuhan. Jadi oleh karena itu benda yang pertama yang disimpan dan yang dilihat oleh orang-orang Bet Semes itu adalah tongkat Harun. Itu yang pertama. Nah pikiran saya gini, apa tongkat Harun itu kok begitu pentingnya kok bisa dimasukkan ke dalam tabut Tuhan? Apa itu tongkat Harun? Melambangkan apa itu tongkat Harun? Ternyata tongkat Harun itu, saudaraku yang kekasih, melambangkan, merupakan simbol dari otoritas Allah. Simbol dari otoritas Allah, kepemimpinan Allah lewat manusia. Memang manusia. Musa itu manusia. Tapi Musa itu mewakili Allah. Dia mewakili Allah, saudara kasih. Ketika manusia itu dilawan, ketika Musa itu dilawan, berarti artinya melawan Allah. Orang yang dipilih, orang yang ditetapkan Allah untuk mewakili Allah, untuk mewakili Dia. Musa itu ditetapkan oleh Allah untuk membawa bangsa Israel, untuk mewakili Allah, membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Oleh karena itu orang yang melawan Musa, itu artinya orang itu melawan Allah. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Orang Israel itu pernah menggugat kepemimpinan Musa. Padahal Musa itu adalah imam daripada Allah. Tapi bangsa Israel itu pernah menggugat. Bahkan ada pernah di firman Tuhan katakan begini. Emangnya hanya lewat dia saja Tuhan berbicara. Yang ngomong itu kakaknya sendiri, Harun sama Miriam. Emangnya hanya Tuhan lewat dia, emangnya hanya lewat Musa saja Tuhan bicara. Emangnya kepada kita nggak bisa. Ini satu bentuk perlawanan. Ini satu bentuk apa? Tidak mengakui kepemimpinan daripada Musa. Nah, langsung kasih, bahkan Miriam itu langsung sakit kusta. Nah, ini adalah dosa pemberontakan. Dosa pemberontakan ini sudah diampuni oleh Tuhan. Tuhan nggak mau ingat-ingat lagi. Nah, oleh karena itu nanti kita belajar bahwa kenapa dimasukkan ke dalam tabut Tuhan, nanti ditutup oleh tutup pendamaian. Nanti kita akan bicara ke depan bahwa begitu dimasukkan ke dalam satu kali dalam 1 bulan, itu imam besar itu masuk ke ruang Maha Kudus dan dia membawa darah anak domba, kemudian dia percikkan. Selama ada darah ditutup pendamaian selama setahun. Dengarkan baik-baik. Maka Tuhan mengampuni dosa mereka itu. Maka dosa-dosa umat Israel diampuni. Bersamaan dengan itu pemeliharaan Tuhan terjadi atas mereka. Nah, relevansinya dengan zaman sekarang ini apa, saudara kasih? Nah, ini kenapa jadi judulnya ini, relevansinya dengan zaman sekarang apa? Relevansinya adalah Tuhan mau kasih tahu kepada saudara dan saya tentang otoritas Allah. Yaitu orang yang ditetapkan untuk mewakili Allah, dalam kasus ini adalah Musa sendiri. Musa punya otoritas. Entah kalau dihubungkan dengan sekarang, otoritas itu apa? Entah dari ayah, entah dari bapak, entah dari orang tua ke anak. Orang tua itu adalah imamnya anak-anak. Entah itu suami bagi istri. Suami itu bagaikan imam bagi si istri. Apalagi entah itu pemimpin rohani bagi jemaat.
Pemimpin rohani itu imamnya dari jemaat. Apalagi pemerintah. Pemerintah itu adalah juga harus didengarkan. Kenapa? Karena pemerintah itu Tuhan yang tunjuk. Harus didengarkan, harus taat kepada pemerintah. Nah, seperti sekarang ini pemerintah bilang pakai masker, ya kita pakai masker. Karena kenapa? Karena kita taat kepada pemerintah. Karena pemerintah itu adalah mewakili Tuhan. Nah, saya mau kasih tahu kepada saudara, setiap kita pasti pernah memberontak terhadap iman kita. Saya ulangi. Setiap kita, dengarkan ini, setiap kita pasti pernah memberontak terhadap imam kita. Entah itu kepada orang tua kita. Entah itu kalau istri kepada suaminya karena suaminya adalah imamnya dia. Entah itu kepada guru, kepada dosen. Atau kepada pemimpin rohani, kepada gembalamu. Kepada pemerintah. Mungkin tidak kelihatan dengan terang-terangan. Enggak terang-terangan kayak demo gitu. Tetapi dalam hatinya ada perbantahan. Dalam hatinya ada pemberontakan. Dalam hatinya ada ketidaksetujuan. Dalam hatinya ada ketidaksehatian. Dengarkan baik-baik saudara. Tuhan katakan seperti di sini. Ada otoritas. Ada otoritas dari Tuhan. Tuhan mau agar kita tidak mengingat-ingat lagi yang sudah-sudah. Karena semua sudah diselesaikan oleh Tuhan. Semuanya sudah diselesaikan oleh Tuhan. Itu yang pertama, tongkat Harun. Kemudian yang kedua adalah mana. Mana. Mana kita bisa baca dari Keluaran 16 ayat 33. Sebab itu Musa berkata kepada Harun, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana di dalamnya segomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun. Saya ulangi. Sebab itu Musa berkata kepada Harun, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana di dalamnya segomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun. Saudaraku yang kasih, mana ini simbol dari apa? Mana ini adalah simbol dari pemeliharaan Tuhan atau atas umatnya Israel di padang gurun. Mana ini, saya ulangi, adalah simbol dari pemeliharaan Tuhan atas umatnya Israel di padang gurun. Tapi saya mau kasih tahu kepada saudara, orang Israel itu pernah meragukan pemeliharaan Tuhan. Nah, sekarang relevansinya dengan kita sekarang apa? Bukankah kita saat-saat pandemi begini sering meragukan pemeliharaan Tuhan? Jangan-jangan tiap hari saudara meragukan pemeliharaan Tuhan. Kapan itu saudara? Ketika kita mulai mengkhawatirkan tentang pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Kapan? Ketika kita mulai khawatir tentang apa yang kita makan, apa yang kita pakai. Kapan? Ketika kita khawatir akan tentang was-was tentang COVID-19. Kapan? Ketika kita mulai khawatir akan masa depan bisnis kita. Ketika itu muncul dalam hatimu, engkau artinya meragukan pemeliharaan Tuhan. Saudara kasih, bangsa Israel, ada orang nyebut 2 juta orang, ada orang nyebut 3 juta orang, berapapun itu yang keluar dari tanah Mesir. Bayangin selama 40 tahun ada pemeliharaan dari Tuhan.
Ada roti manna dari sorga. Itu waktu saya baca, itu luar biasa. Orang Israel itu meragukan, ini ngapain kita dibawa ke sini? Di sana kita bisa makan ikan, di sana kita bisa ada bawang merah, ada bawang putih. Tanpa bayar kita makan kenyang. Di sini ada apa? Manna doang. Mereka meragukan pemeliharaan Tuhan. Tapi waktu saya bayangkan pemeliharaan Tuhan di padang gurun itu luar biasa. Enggak ada mata air di situ. Tapi selama 40 tahun baju mereka enggak ganti-ganti. Alas kakinya enggak ganti-ganti. Mereka makan cukup. Mereka pagi ambil roti manna. Itu pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu hari ini, saudara sekali-kali jangan meragukan pemeliharaan Tuhan atas hidupmu, atas usahamu di musim pandemi seperti sekarang ini. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau kasih tahu kepada saudara pagi hari ini, bahwa Tuhan, bahwa Allah sanggup pelihara kita secara jasmani. Bahwa Tuhan sanggup pelihara saudara dan saya secara finansial. Dia sanggup. Jangan ragukan. Orang Bet-Semes, dia meragukan, dia buka. Padahal selamat ketiga benda itu ada di tabut Tuhan, di tabut perjanjian. Dan setiap sekali dalam setahun imam besar masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Membawa darah domba yang tidak bercacat. Kemudian dia percikan di atas tutup pendamaian. Saya mau kasih tahu kepada saudara, selama ada darah di atas tutup pendamaian itu, kiri kanan ada kerup, kasih selama itu. Karena saya mau kasih tahu kepada saudara, enggak mungkin mereka enggak bisa ada 10 hukum, enggak mungkin semuanya bisa dikerjakan, pasti ada yang tidak, dan itu dianggap gagal, namanya hukum. Tapi selama ada darah dan ada di atas tutup pendamaian, ada 3 benda di dalam. Bangsa Israel diampuni, dosa-dosanya diampuni. Dosa-dosanya diampuni. Luar biasa sungkasih. Dosa yang dia perbuat diampuni, kemudian pemeliharaan Tuhan terjadi. Pada saat yang bersamaan, perlindungan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan ada di tengah-tengah bangsa Israel. Nah, saudara yang kasih, oleh karena itu, kalau kita meragukan, sebenarnya kita meragukan pemeliharaan Tuhan. Oleh karena itu hari ini, mari, jangan ragukan sedikit pun pemeliharaan Tuhan atas hidupmu. Jangan ragukan sedikit pun pemeliharaan Tuhan atas keluargamu. Atas kesehatanmu. Kemarin nggak tahu bagaimana Pak Koden kasih judul yang saudara lebih takutkan itu COVID atau Yesus. Saya nggak tahu sebelumnya bahwa itu temanya. Saya kasih jangan ragukan sama sekali, jangan ragukan. Makanya ditutup, jangan yakin saja. Percaya saja pemeliharaan atas Tuhan. Saya waktu baca ini saya pikir aduh luar biasa. Sampai hari ini kita sering sekali muncul keraguan-raguan kita atas otoritas dari Tuhan. Atas otoritas daripada pemimpin rohani yang Tuhan tetapkan di tengah-tengah kita.
kita nggak mau dengar. Terima kasih. Ada orang ngomong ke saya kayak begini, Pak Purba, ada orang hebat bener. Dia hebat luar biasa. Pinter, punya hubungan yang luar biasa, luas bener. Tapi apapun yang dia kerjakan kok nggak jalan. Apapun yang dia kerjakan kok gagal. Nah, saya bilang sama orang itu coba periksa. Coba periksa. Pertama, hubungannya dengan otoritas. Hubungannya dengan orang tuanya dia. Hubungannya dengan mertua dia, kalau ada mertua dia. Hubungannya di gereja dengan pemimpin rohaninya. Dengan pemimpin di perusahaan dia bekerja. Coba cek. Coba cek. Nah, ini pasti karena rohani. Ini pasti. Nah, oleh karena itu saya kasih sekali-kali jangan dibuka. Udah ditutup oleh Tuhan. Udah ditutup oleh Tuhan. Benda itu ada di dalam. Jangan ragukan, jangan lihat. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga itu adalah dua loh batu. Dua loh batu. Bisa kita baca Ulangan 10 ayat 1 sampai 2. Pada waktu itu berfirman Tuhan kepadaku, pahatlah dua loh batu yang serupa dengan yang mula-mula. Ternyata yang mula-mula dulu udah pecah. Naiklah kepadaku ke atas gunung dan buatlah sebuah tabut dari kayu. Ayat 2. Maka aku akan menuliskan pada loh itu firman-firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan itu. Kemudian letakkanlah kedua loh ke dalam tabut itu. Ayatnya yang ketiga. Ayatnya yang ketiga. Ada yang ketiga? Oke. Maka aku akan membuat sebuah tabut dari kayu penaga dan memahat dua loh batu yang serupa dengan yang mula-mula. Kemudian aku mendaki gunung dengan kedua loh batu itu di tanganku. Saudara yang dikasih Tuhan, yang pertama tadi adalah otoritas Tuhan. Yang kedua tadi mana, yang ketiga dua loh batu. Jadi saya mau kasih tahu kepada saudara, tadi juga saya sudah singgung bahwa ketika ketiga benda itu, tongkat Harun, mana dan dua loh batu, ditaruh di dalam tabut Tuhan atas perintah Tuhan. Atas perintah Tuhan kepada Musa. Apa arti daripada dua loh batu itu? Tadi kita sudah mengartikan arti daripada otoritas Tuhan sama mana. Sekarang apa arti daripada dua loh batu itu apa? Ternyata dua loh batu itu adalah simbol standar kebenaran firman Tuhan. Dua loh batu itu simbol standar kebenaran firman Tuhan. Orang Israel itu pernah melanggar standar firman Tuhan. Dua loh batu adalah lambang orang Israel atau lambang manusia, penolakan manusia terhadap standar hukum Allah. Saya mau kasih tahu kepada saudara, pada saat itu Tuhan berikan 10 hukum. 10 hukum di dalam kitab Taurat. 9 sudah dikerjakan, 1 enggak dikerjakan. Itu gagal, saudara. Saya mau kasih tahu kepada saudara, 1 orang pun nggak bisa mengerjakan seluruhnya. Oleh karena itu, makanya Tuhan tutup. Karena dia tahu nggak mungkin manusia kerjakan seluruhnya itu. Ketika ketiga benda tersebut, jadi oleh karena itu saya mau kasih tahu kepada saudara. Saya ulangi, ketiga benda tersebut, apakah itu
loh batu, apakah itu tongkat Harun atau apakah itu mana? Ketiga benda tersebut mengingatkan kita tentang dosa pemberontakan orang Israel terhadap apa? Tadi kita sudah sebut, terhadap otoritas Allah. Pemberontakan umat Israel atas otoritas Allah. Imam yang ditetapkan oleh Allah dalam kasus ini adalah Musa. Mereka memberontak terhadap Musa. Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu saudara. Iblis coba-coba, iblis seringkali mencoba coba serang kita, serang saudara, serang saya. Antara otoritas Allah, entah itu antara orang tua dengan anak. Coba Tuhan sering serang. Biar hubungan orang tua sama anak itu tidak akur. Anak itu melawan orang tua. Caranya iblis menyerang seperti itu. Atau dengarkan baik-baik. Antara suami dengan imamnya, antara suami dan istri. Suami itu imamnya si istri. Tapi iblis coba merusak. Biar si istri ini enggak menganggap suaminya sebagai imam. Ini trik-triknya iblis. Atau di gereja antara pemimpin rohani, antara gembala dengan umatnya. Iblis sering coba menyerang jemaat. Menyerang umatnya Tuhan. Biar ada ketidakcocokan dengan pemimpin rohaninya. Atau di dalam negara antara pemerintah dan rakyat. Saya mau kasih tahu kepada saudara, ketika terjadi konflik, ketika terjadi ketidakcocokan, tidak ada kesatuan antara imam dan umat, maka berkat tidak akan turun. Maka berkat tidak akan turun. Saya masih tahu kepada saudara, otoritas blessing itu dari kepala turun ke bawah. Dengarkan baik-baik. Itu yang otoritas Allah. Satu lagi, kemudian pemberontakan orang Israel terhadap pemeliharaan Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, seringkali kita menyakiti hati Tuhan. Kapan itu? Ketika saudara, ketika saya meragukan pemeliharaan Tuhan atas hidupmu, atas hidupku. Ketika saudara dan saya meragukan apa yang akan kau makan besok, apa yang kau pakai besok. Ketika saudara meragukan tentang bagaimana besok uang sekolah anak saya. Bagaimana besok untuk membayar sewa rumah. Ketika saudara meragukan pemeliharaan Tuhan, Tuhan sakit hati. Artinya saudara enggak mempercayai Dia. Oleh karena itu saudara kasih hari ini, kalau kita pernah bahkan sering meragukan pemeliharaan Tuhan, hari ini, pagi hari ini bukan kebetulan saudara mendengarkan firman Tuhan ini. Kita minta ampun kepada Tuhan, Bapa, aku sering meragukan pemeliharaan-Mu atas hidupku. Ampuni aku Tuhan. Berikan kepercayaan kepadaku Bapa, untuk mempercayai pemeliharaan-Mu atas hidupku. Untuk pemeliharaan-Mu atas masa depanku. Untuk pemeliharaan-Mu atas masa depan anak-anakku. Untuk pemeliharaan-Mu atas masa depan gereja yang Kau percayakan. Ampuni kami Tuhan kalau kami sering muncul dalam hati kami keraguan atas pemeliharaan-Mu. Ampuni kami Tuhan.
Mari belajar mempercayai pemeliharaan Tuhan. Saya tadi udah ceritakan selama 40 tahun di padang gurun. Rasanya itu enggak mungkin. Di mana ada air di padang gurun? Di mana ada makanan? Tapi ada pemeliharaan Tuhan. Jangan ragukan pemeliharaan Tuhan. Ketiga, standar kebenaran firman Tuhan. Orang Israel pernah melanggar, menolak standar firman Tuhan ini. Nah, saudara kasih, ini saya mau tampilkan di sini tutup pendamaian. Nah, ini. Bisa ditampilkan tutup pendamaian? Nah, ini tabut Allah. Ini tabut perjanjian. Tabut perjanjian ini diletakkan di ruang Maha Kudus. Nah, ini ada gambarnya, saya pikir ada tutup pendamaian yang paling atas. Di kiri kanan ada kerup. Saudara yang dikasihi Tuhan, tabut perjanjian itu ada penutupnya yang disebut sebagai tutup pendamaian. Imam besar sekali dalam 1 tahun membawa darah anak domba atau darah anak lembu. Kemudian darah itu dia percikkan di atas tutup pendamaian itu. Darah itu dipercikkan. Tuhan, begitu dia percikkan, maka Tuhan artinya Tuhan telah mengampuni dan melupakan dosa umatnya Israel. Tuhan tidak ingin melihat, tidak mau melihat tanda-tanda pemberontakan ini lagi. Tetapi Tuhan mau menunjukkan belas kasihan dan kemurahannya kepada umat Israel. Maka Tuhan perintahkan Musa untuk menyimpan, menaruh 3 benda ini di dalam tabut perjanjian itu. Karena tutup pendamaian itu merupakan simbol kemurahan dan kebaikan Tuhan yang menutup semua dosa. Menutup semua kejahatan umatnya. Yaitu melalui darah Kristus. Imam besar masuk ke dalam ruang Maha Kudus untuk memercikkan darah. 2 kerup ditutup pendamaian penjaga kebenaran dan kekudusan Allah. Saudara kasih, mata Tuhan melihat darah ditutup pendamaian itu. Selama masih ada darah ditutup pendamaian itu, seluruh bangsa Israel diampuni dosa-dosanya. Seluruh bangsa Israel itu dibenarkan. Seluruh bangsa Israel dibebaskan dari penghukuman. Dan pada saat yang bersamaan, berkat Tuhan turun atas bangsa Israel. Sekarang bagaimana di dalam perjanjian baru? Di dalam perjanjian baru bukan lagi darah domba jantan atau darah lembu jantan yang dipercikkan, tetapi darah yang mahal, yaitu darah Yesus sendiri. Darah Yesus itu, mari kita baca di Ibrani 9 ayat 12. Ia telah masuk 1 kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus. Bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Ayat 13. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Ayat ke-14. Betapa lebihnya darah Kristus itu. Dengarkan. Darah anak domba saja yang dipercikkan, ditutup pendamaian, itu mengampuni semua dosa bangsa Israel selama 1 tahun. Tuhan tidak mengingat-ingat dosa-dosa bangsa Israel. Bersamaan dengan itu, Tuhan berkati bangsa Israel. Itu darah domba, anak domba, atau darah lembu.
Ini darah Yesus sendiri. Ayat 14 katakan betapa lebihnya darah Kristus. Yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia. Supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Saudara yang kasih, kita kembali ke orang Bet Semes tadi. Apa yang sekarang saya mau kasih tahu kepada saudara, apa yang Tuhan sudah selesaikan, yaitu dosa pemberontakan lewat darah. Tuhan sudah selesaikan. Tuhan sudah taruh tongkat Harun, mana sama 2 loh batu di dalam tabut Tuhan. Dan ditutup oleh tutup pendamaian. Sudah selesai. Tuhan tidak ingat-ingat lagi dosa mereka. Sudah selesai. Saudara yang kasih, kita harus percaya hari ini. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Kita harus percaya akan kemurahan. Kita harus percaya akan kasih Kristus. Darahnya saja sudah diserahkan bagi saudara dan saya. Allah tidak mau menghitung-hitung. Dia tidak menghitung-hitung dosa saudara dan dosa saya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Dosa kita lagi karena dia melihat darah Kristus. Oleh karena itu saudara kasih, orang segala sesuatu yang telah ditutup dan diselesaikan oleh Allah, tidak boleh seorang pun yang bisa membukanya kembali. Glory, haleluya. Allah tidak mau melihat kita hidup berfokus pada masa lalu. Kita harus berfokus kepada Kristus, berfokus kepada karyanya yang sempurna di atas kayu salib. Saya masih kasih tahu kepada saudara bahwa orang yang beribadah kepada Allah, maka Tuhan akan memberkati roti makananmu dan air minummu. Dan Tuhan akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kita. Glory buat Yesus. Saudara yang kasih, sekali lagi saya simpulkan. Bahwa ada otoritas Allah. Otoritas Allah itu bisa manusia kayak Musa. Tapi ada otoritas dari Tuhan kepada dia. Ada otoritas orang tua kepada anak. Hai anak-anak, hormati orang tuamu. Dengarkan orang tuamu. Ada otoritas suami dan istri. Hai istri-istri. Suamimu itu adalah imammu. Mungkin imammu itu kurang berpendidikan. Mungkin imammu itu kurang bisa. Tapi itu Tuhan berikan otoritas kepada suamimu. Harus hormat kepada suamimu. Hargai suamimu. Demikian juga kepada pemerintah. Mari ikuti apa kata pemerintah. Apalagi di musim pandemi seperti sekarang ini. Mari kita semua umat Tuhan patuhi protokol kesehatan. Benar-benar patuh. Karena itu adalah pilihan Tuhan. Demikian juga pemimpin rohanimu, gembalamu. Dengarkan. Saudara kasih, kalau ini semua kita lakukan. Dan yang kedua, sekali-kali dengarkan baik-baik. Jangan ragukan tentang pemeliharaan Tuhan. Di padang gurun selama 40 tahun lamanya. Itu beratnya luar biasa. Sekarang ini juga saudara dan saya berada di padang gurun dalam bentuk pandemik, dalam bentuk krisis ekonomi. Padang gurun kita ada di situ sekarang. Kalau 40 tahun bangsa Israel dipelihara di padang gurun, sekarang ini jangan ragukan pemeliharaan Tuhan yang sama tetap berlaku atas hidupmu. Sekalipun saudara berbuat kesalahan, dosa,
atau berbuat dosa. Karena manusia tidak sempurna. Darah Kristus sudah mengampuni saudara. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah selesai disampaikan. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus.